Kadang limit dari arah yang berbeda menunjukkan titik tertentu dapat menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, nilai inilah yang kita sebut sebagai limit dari kanan dan limit dari kiri. Limit dari kanan mengacu pada nilai fungsi saat X mendekati titik dari arah positif atau lebih besar, jadi dari sebelah kanan. Nah, sementara limit dari kiri adalah saat X mendekati titik dari arah negatif atau lebih kecil. Contoh, kita lihat fungsi berikut. Fx akan sama dengan 1 jika X lebih besar atau sama dengan 0. Dan Fx akan sama dengan 0 jika X kurang dari 0. Nah, jika kita mendekati X sama dengan 0 dari arah kanan, di mana X lebih besar atau sama dengan 0, nilai fungsi mendekati 1. Sehingga kita bisa menuliskannya. Limit Fx, X mendekati 0 akan sama dengan 1. Nah, tapi kalau kita mendekati X sama dengan 0 dari kiri, di mana X kurang dari 0, nilai fungsi mendekati 0. Nilai fungsi limit Fx ketika X mendekati 0 dari kiri akan sama dengan 0. Karena limit dari kanan dan kiri tidak sama, kita mengatakan bahwa limit di titik X sama dengan 0 tidak ada. Hal ini karena untuk limit aksis, nilai dari kanan dan kiri harus sama. Nah, berikutnya kita masuk ke teorema limit. Teorema limit pertama menyatakan bahwa limit dari sebuah konstanta, yaitu angka tetap, selalu sama dengan nilai konstanta itu sendiri, tidak peduli berapapun nilai X yang mendekati C. Contoh, misalkan K sama dengan 5, maka limit 5 ketika X mendekati C akan sama dengan 5 untuk setiap nilai C. Nah, dalam hal ini, X mendekati nilai apapun tidak akan mempengaruhi konstanta tersebut. Teorema kedua. Nah, teorema kedua mengatakan bahwa limit dari X ketika X mendekati C adalah C. Ini berarti jika kita mengambil X dan mendekatinya ke nilai C, hasil limit akan sama dengan C itu sendiri. Contoh, kalau kita punya X mendekati 4, maka limit dari X ketika X mendekati 4 akan sama dengan 4. Teorema ketiga. Nah, pada teorema ketiga ini menunjukkan bahwa jika kita memiliki sebuah konstanta K yang dikalikan dengan sebuah fungsi Fx, maka kita bisa menarik konstanta K keluar dari perhitungan limit. Ini sangat mempermudah karena kita tidak perlu memperhitungkan konstanta K dalam limit. Hanya fungsi Fx saja yang akan kita perhitungkan. Misal, kalau kita punya Fx sama dengan 2x plus 1 dan K sama dengan 3, maka kita akan punya fungsi limit yaitu limit 3 kalikan dengan 2x plus 1 ketika X mendekati 1. Maka kita bisa pecah jadi 3 dikalikan dengan limit 2x plus 1 ketika X mendekati 1. Maka hasilnya 3 kalikan 2 kali 1 plus 1, maka kita dapat 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dengan teorema ini kita dapat menyederhanakan perhitungan limit dengan menarik konstanta K keluar perhitungan. Teorema keempat. Nah, pada teorema ini menjelaskan bahwa jika kita memiliki dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita bisa memisahkan limit dari kedua fungsi tersebut. Dengan kata lain, kita dapat menghitung limit dari setiap fungsi secara terpisah, kemudian menjumlahkan atau mengurangkannya di akhir. Misalkan kalau kita punya Fx sama dengan 2x dan Gx sama dengan x kuadrat, kita yang mencari limit dari Fx plus Gx ketika x mendekati 2, maka kita bisa tulis dengan limit 2x plus x kuadrat x mendekati 2 sama dengan limit 2x ketika x mendekati 2 ditambah limit x kuadrat ketika x mendekati 2. Jadi kita pisah limitnya. Maka kita dapat 2 kali 2 plus 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, teorema ini bisa mempermudah kita dalam menghitung limit dari fungsi-fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan. Teorema kelima. Nah, teorema kelima ini mengatakan bahwa limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian dari limit kedua fungsi tersebut. Artinya kita bisa menghitung limit dari Fx dan Gx secara terpisah.
lalu mengalihkan hasil limitnya di akhir. Contoh, misalkan kita punya fx sama dengan x dan gx-nya sama dengan x plus 1, kita ingin cari berapa sih limit fx kali gx ketika x mendekati 3. Maka kita bisa tulis limit x kali x plus 1 ketika x mendekati 3 akan sama dengan limit x ketika x mendekati 3 kalikan dengan limit x plus 1 ketika x mendekati 3. Kita pisahkan. Maka kita dapat 3 kali 3 plus 1 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Gitu. Sehingga teorem ini kita bisa memisahkan dan menghitung limit dari setiap fungsi secara terpisah, lalu mengalihkan hasilnya. Teorema ke-6. Nah, pada teorema ini, menyatakan bahwa limit dari pembagian dua fungsi sama dengan pembagian limit masing-masing fungsi selama limit dari fungsi pembaginya gx tidak sama dengan 0. Jika pembagi mendekati 0, kita harus berhati-hati karena bisa terjadi kasus limit yang tidak terdefinisi. Contoh, kita punya fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat. Kita mau cari berapa sih limit fx dibagi dengan gx ketika x mendekati 2. Maka kita bisa tulis limit 2x per x kuadrat ketika x mendekati 2. Kita bisa pecah jadi limit 2x ketika x mendekati 2 per limit x kuadrat ketika x mendekati 2. Maka kita hitung masing-masing limitnya. Kita dapat 2 kali 2 per 2 kuadrat. Sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Berikutnya kontinuitas fungsi. Nah, setelah kita bahas teorema limit, mari kita beralih ke kontinuitas fungsi. Fungsi dikatakan kontinu di titik C ya, jika memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, fc harus terdefinisi. Kedua, limit fx ketika x mendekati c itu harus ada. Dan limit fx ketika x mendekati c itu harus sama dengan fc. Nah, jika salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut tidak kontinu di titik tersebut. Contoh, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1, kita bisa mendekati 1 dengan fungsi lain. Dengan menghitung limit, kita mendapatkan bahwa limit tersebut ada, tetapi fungsi tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Nah, jadi fungsi ini tidak kontinu di x sama dengan 1. Oke, jadi itulah pembahasan tentang fungsi. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.